Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam podcast Kongko. Dan kali ini kita membahas tentang peran strategis Ormas dalam pembangunan Sumatera Utara. Tentu masih bersama saya, Rudy Farel. Nah, merupakan lembaga yang memiliki peran strategis untuk merangkul dan mengayomi berbagai kalangan masyarakat dalam mewujudkan penguatan sistem tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Abang Irfan JM Simatupang selaku Ketua Serindo Sumatera Utara dan selaku Ketua DPP GAMKI, yaitu Gerakan Angkatan Muda Kristen. Nah, apa kabar Bang? Siap. Sehat? Baik Bang, sehat. Gimana perjalanannya dari rumah kemari? Ya, agak sedikit lumayan macet Bang. Macet? Iya. Oh ya, pengaruh ini ya. Iya. Jalanan pagi hari udah, apalagi struktur jalan di Kota Medan ini udah lumayan Lumayan banyak Bang. banyak ya. Iya. Oke. Nah, nih Bang. Siap. Ini langsung kita ke pendahuluan atau pengenalan dulu nih. Ini Betul. aku nggak tahu namanya ini, banyak sekali nih ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara. Siap. Khususnya. Nah, menurut Abang nih apa definisi dan peran dasar organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam kehidupan sosial di Sumatera Utara? Apalagi orang awam seperti saya ini kurang tahu nih Bang. Siap. Oke. Terima kasih Bang. Jadi ormas itu Bang, perannya selain memang untuk pengembangan Ya. dan juga pembinaan terhadap anggota, juga ormas ini kan diatur di undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ya. Jadi payung hukum ormas ini sudah ada dan sudah memang diatur oleh negara. Jadi peran serta ormas ini menurut undang-undang Bang, itu selain pengembangan dan pembinaan anggota, juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Ya. Dan juga sebagai pengembangan masyarakat, dan juga memang untuk sebagai pelayanan sosial. Artinya ormas ini juga berkegiatan juga untuk sosial masyarakat. Jadi itulah Bang, peran ormas. Ya. Kita bicara menurut undang-undang Bang. Undang-undang. Iya. Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Ya. Nah, seberapa besar nih pengaruh ormas dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah? Menurut Oke. Abang bagaimana? Jadi sebenarnya ormas ini memiliki peran Ya. terhadap pembangunan Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ya, ketika misalnya ada program-program pemerintah, ya katakanlah misalnya yang kurang mengena terhadap masyarakat, jadi salah satu ormas ini adalah sebagai penyeimbang. Artinya pengingat kepada pemerintah selaku yang menjalankan program-program yang mengeksekusi kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, bahwa yang dilakukan itu katakanlah misalnya ini kurang baik. Ya. Misalnya contoh gini Bang, misalnya macet kan gitu. Ya. Ketika misalnya pemerintah kurang respect terhadap kemacetan, Nah, itu langsung dari ormas yang bergerak jadi cepat peran gitu. ormas ini untuk Ada. memberikan win-win solusi. Oke, baik. Begini seharusnya begini gitu dia Bang. Ya. Jadi ada peran ormas untuk dalam membantu apa yang misalkan dari segi pemerintah sendiri responnya agak slow misalkan. Iya. Abang yang langsung dari ormasnya langsung Mengingatkan. Iya. Oke. Nah, bagaimana perkembangan jumlah dan jenis ormas yang aktif di Sumatera Utara dalam 5 tahun terakhir nih Bang? Boleh dijelaskan, ini udah tahun 2025 nih, ya kan? Iya. Nah, Berarti sama hal dengan apa itu Bang? Dengan pemilihan legislatif sekali 5 tahun. sekali 5 tahun ya? Waduh, ya sama ya. Iya. Jadi sebenarnya sekali 5 tahun ini ormas di Sumatera Utara, Ya. khususnya di Medan, sebenarnya banyak Bang. Banyak ya. Banyak. Cuman yang terdaftar sedikit. Terdaftar dalam artian yang memiliki legalitas Bang, kan gitu, yang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau kita bicara ormas yang terdaftar Bang, ini kan terdaftar di Kesbangpol Linmas. Iya. Karena itu adalah wadah tempatnya. Itu kalau Medan, kalau saya nggak salah 30. Ya. Datanya kalau di Sumut saya juga kurang mengetahui perkembangannya di Sumatera Utara, karena kan kita cerita Medan. Saya selaku Ketua Serindo Medan itu 30. Tapi yang nggak terdaftar itu banyak Bang. Tidak perlu saya sebutkan ormas-ormas apa aja, tapi ya kalau di Medan ini banyaklah ormas. Ya, pasti banyak nih kan ormas yang kayak bilang banyak nih di Kota Medan. Itu untuk apanya sendiri kayak respon masyarakat tuh dengan adanya ormas tuh apakah memang positif? Banyak positifnya, ada dari segi negatif atau positifnya, ada nggak tanggapan dari masyarakat yang Sebenarnya pernah Abang dengar lah ya. gitu.
Kalau mengenai ormas ini, ya pasti ada pro kontra lah. Pro kontra ya. Pro kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Iya. Kenapa itu Bang? Kalau yang tidak sukanya mungkin ya Bang. Ya, mungkin. Ini mungkin. Kita berandai-andai. Iya. Ya mungkin misalnya katakanlah ormas ini dikenal apalah yang suka katakanlah minta-minta. Banyak bertanggapan seperti itu ya. Iya, atau misalnya bisa jadi sebagai melihat kesalahan orang, atau melihat kesalahan instansi. Jadi orang kan nggak suka gitu. Ya, kenapa kesalahan kami, kekurangan kami lihat-lihat. Padahal sebenarnya kita kan untuk melihat itu bukan untuk mencari kambing hitam, tapi memperbaiki. Gitu. Dan ketika juga ormas juga salah juga, ya bisa juga dibina. Ormas yang salah-salah ini kan, bisa juga diingatkan gitu. Yang penting bagaimana sinergitas antar semua lini itu berjalan dengan baik, itu aja. Untuk segi positifnya sendiri dari respon dari masyarakat, bagaimana? Responnya ya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, karena banyak masyarakat khususnya yang tidak mampu, atau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu melalui ormas. Misalnya contohnya ini aspirasi masyarakat, misalnya ketika dia perlu bantuan hukum, katakanlah contohnya kan dia terdiskriminasi, dari ormas bisa langsung bantu gitu respon untuk bisa bantu sebagai jembatan lah. Sebagai jembatan untuk membantu. Atau misalnya katakanlah ada masyarakat ini sakit, rumah sakit, terus BPJS-nya ya katakanlah bermasalah. Jadi dia mengadu ke ormas supaya kita sebagai jembatannya gitu untuk dilakukan agar BPJS tersebut win-win solusi lah. Solusi. Bagaimana untuk supaya yang masyarakat ini ya bisa terbantukan lah. Jadi itulah peran positifnya ormas, salah satunya. Jadi banyaklah hal-hal yang memang berperan positif lah. Ya, nah sesuai dengan tema kita nih, peran strategis ormas dalam pembangunan Sumatera Utara ya. Nah, apa saja jenis-jenis ormas yang ada di Sumatera Utara dan bagaimana perbedaan peran masing-masing dalam pembangunan untuk khususnya untuk di Sumatera Utara nih Bang. Boleh Abang jelaskan nih? Siap. Kalau ormas itu jenisnya ada 4 atau 5. Yang pertama itu ada ormas organisasi masyarakat, dia bergerak di bidang keagamaan. Ormas keagamaan namanya. Misalnya seperti katakanlah NU, Muhammadiyah, terus ada PGI. Dan yang lain-lainnya lah. Baru ada lagi ormas yang organisasi masyarakat adat dan budaya. Misalnya contohnya Puja Kusuma, atau misalnya Habibie, Horas Bangso Bata, atau perkumpulan ormas kedaerahan lah. Baru ada lagi ormas massa. Organisasi massa. Jadi organisasi massa ini misalnya seperti kepemudaan lah. Ya kayak contohnya kayak IPK, PP, AMPI yang bersifat massa lah. Baru ada lagi ormas yang bersifat dia nasional, dia tidak keagamaan, dia tidak adat dan budaya, dan juga dia tidak massa. Salah satunya ya Serindo lah, Serikat Rakyat Indonesia, yang memang kita pimpin gitu. Itulah jenis-jenis ormas yang ada di Indonesia lah, kita bilang bukan Sumatera Utara tapi di Indonesia pada umumnya. Kira-kira gitu. Selain ormas ada juga namanya lembaga organisasi kemasyarakatan. Lembaga ini misalnya kayak LPM, LKMD. Itu lembaga kemasyarakatan juga namanya, gitu dia, yang resmi oleh pemerintah. Nah tadi Abang bilang Serindo. Nah apalagi ini saya orang awam kurang tahu juga nih, Serindo ini apa nih? Boleh Abang jelaskan apa itu Serindo Bang Irfan? Siap. Serindo itu singkatan dari Serikat Rakyat Indonesia. Serikat Rakyat Indonesia. Iya, jadi Serindo ini sudah lama berdiri, dan juga Serindo ini ormas berskala nasional. Berskala nasional dalam artian dia memiliki struktural kepengurusan dari tingkat pusat, nasional, Jakarta, terus provinsi, se-Indonesia, dan kabupaten kota se-Indonesia. Dan memang ormas Serindo ini juga memiliki ADRT yang jelas dan juga sudah terdaftar secara resmi di kepemerintahan. Jadi Serindo ini juga sudah memiliki SK Kemenkumham.
aktif pendirian dan aktif perubahan. Ya. Ah, Udah berapa lama Bang di sini? Di Serindo ini? Kurang lebih. Jadi sebagai ketuanya nih. Waduh. kalau ketuanya sih baru memang. Baru. Iya, baru. Untuk bergabung dengan ini memang udah lama. Serindo ini udah dari berapa tahun lalu atau memang Abang udah semenjak Abang langsung ada namanya Serindo gitu. Sebelumnya memang sudah ada Serindo. Sudah ada. Serindo Ya. sudah ada, cuman ya pada saat itu belum naik daun lah istilahnya. Belum terlalu banyak orang tahu. Iya, gitu ya. belum Hanya terlalu banyak. sebagian saja gitu ya. Betul. Oh, Dan seperti mudah-mudahan ketika kita yang memimpin Serindo ini, mudah-mudahan kita bisa berkarya lah Ya, dan amin dikenal lah pasti. orang. Iya. Nah, Bang, ini kan ada nih. Apakah ada data atau riset yang menunjukkan kontribusi nyata Ormas terhadap pembangunan di Sumatera Utara? Nah, apakah memang dari Ormas ini sendiri ada terjun ke lapangan untuk meninjau langsung permasalahan di lingkungan masyarakat? Ya, contohnya seperti untuk dalam segi pembangunan Sumatera Utara. Boleh Abang jelaskan? Boleh. Jadi sebenarnya ormas ini memang harus seperti itu, Bang. Iya. Harus seperti itu dalam artian harus terjun ke masyarakat. Masyarakat mengedukasi. Iya, atau mengedukasi, langsung mendampingi ya. mengadvokasi. Jadi selain kita juga mengadvokasi dan mendampingi, kita juga harus melakukan pencarian data dan riset. Dan memang harus terjun ke lapangan. Memang wajib ya. harus Wajib. turun ya. Jadi kita itu kan tidak berdasarkan kata-kata, tapi berdasarkan data dan fakta. Ya. Contoh misalnya ini, misalnya ketika misalnya ada, katakanlah misalnya masyarakat ini mengadu ke Ormas, ke Serindo, Ya. bahwa di sekitar dia ada terdampak lingkungan, atau pencemaran lingkungan lah di sebuah perusahaan, katakanlah seperti itu contohnya kan. Ya. Jadi ya kita sebagai Serindo ya harus terjun ke lapang, melihat gitu, Ya. apakah benar terjadi pencemaran di situ. Ya. Terus ketika misalnya ada terjadi pencemaran apa? Kan banyak nih pencemaran, apakah udara, apakah tanah, air, kan gitu, Bang. Setelah itu nanti katakanlah contohnya kalau dia pencemaran tanah, ya harus kita uji lab. Uji lab. Kita uji lab misalnya di laboratorium. Ya. Dia kadarnya pencemaran B3-nya sejauh mana gitu. Itu langsung dari Ormas langsung yang ngecek kadar apanya itu tadi. Iya, iya betul. Ya memang kita sendiri yang harus ngecek dan teman-teman yang lain lah. Artinya kan bukan saya aja dan juga teman-teman yang lain lah. Ya. Jadi ketika ada informasi yang kita dapat seperti itu, ya harus kita cek ke lapangan dong, Bang. Ya. Karena kan nggak harus serta-merta kita percaya begitu saja kan, Bang kan? Ya, artinya ada cek and recheck di lapangan gitu. Cek and Apakah recheck, ya. benar nggak yang disampaikan masyarakat ini Ya. berdasarkan data dan fakta? Jangan-jangan nanti berdasarkan hoax. Hoax ya. Artinya tidak benar. Mungkin masyarakat ini tidak suka ini dengan suatu instansi atau perusahaan atau entah apalah itu kan. Ya. Dia lapor ke kita karena tidak suka, mungkin akhirnya kan jadi pencemaran nama baik. Makanya supaya tidak pencemaran nama baik kita recheck ke lapangan. Kita recheck ke lapangan benar nggak gitu. Benar nggak gitu. Nah, ini Ormas kan ini langsung terjun ke lapangan. Apakah dari masyarakat sendiri itu mengetahui ini memang dari Ormas atau adakah nampaknya seperti pengenalan diri atau kartu nama atau dari misalnya saya lihat kan ada sebagian yang saya tahu tuh Ormas kan ada pakai seragam kah juga gitu. Iya, betul. Gimana dari teman-teman dari Ormas itu untuk mengedukasi bahwasanya kita tuh dari Ormas. Nah, dan misalnya namanya Ormas ini gitu lah. Gimana memberitahukan itu? Apakah langsung? Jadi kalau Ormas ini sebenarnya itu kan selain kita berkegiatan di masyarakat supaya dikenalkan gitu, memang dari mulut ke mulut sih. Dari mulut ke mulut ya. Jadi organisasi itu dikenal orang kan selain memang kita berkegiatan, terus kita juga melakukan sosial juga di masyarakat. Ya mungkin dari mulut ke mulut juga. Misalnya saya kenal itu ada, katakanlah Serindo. Iya, Serindo. Dia bisa Nih, membantu. Bang Irfan bisa bantu. Contoh kan gitu. Gitu. Seperti itulah, boleh. Boleh. Untuk media akun-akun aplikasi seperti Instagram, Facebook atau TikTok itu ada juga nggak? Ada juga. Kalau di pengurus pusat Untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ada sendiri. Ada. Serindo. Kalau khusus untuk Medan, karena ini kan Medan kita baru terbentuk ini, Bang, kan gitu. Ya.
Karena baru terbentuk, jadi masih proses semua. Terbentuknya baru tahun berapa? Tahun ini atau Enggak, tahun maksudnya sebelumnya? terbentuk dalam arti kepengurusannya. Kepengurusannya, Iya. oke. Kalau Baik. terbentuknya ya skala nasional kan. Secara nasional. Untuk di Sumatera Utara terbentuknya Sudah 4 tahun yang 5 tahun yang lalu sudah ada udah cukup kepengurusannya. lama. Udah cukup lama berarti Iya. ya Bang ya untuk ininya Bahkan ya. sebelum periode, kan ini kan ketuanya kan Ricardo Pangaribuan, Sumut. Iya. Sebelum si Ricardo itu ada lagi sebelumnya. Sebelumnya ada lagi. Ada lagi. Gitu dia. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita masuk ke kontribusi Ormas dalam pembangunan daerah nih, Bang. Nah, apa nih peran konkret Ormas dalam mendukung program pembangunan di Sumatera Utara? Peran konkretnya bagi gimana? Bisa menjelaskan nggak? Ya, program konkretnya ya pertama ya kita pasti akan mendukung lah. Mendukung. Pastinya ya. Mendukung program-program pemerintah yang memang berpihak lah kepada masyarakat, kan gitu. Kita pasti mendukung. Tetapi ketika misalnya ada program itu katakanlah yang kurang berpihak, kan gitu. Ya kita sebagai ormas mengingatkan kepada pimpinan stakeholder kita, ya jangan inilah, begini, solusinya ini. Artinya yang namanya pembangunan itu pastilah kita mendukung. Dan langkah konkret yang kita lakukan ketika ada program pemerintah yang mendukung itu, ya kita juga ikut terjun serta langsung. Artinya bersinergis lah atau berkolaborasi gitu dia. Katakanlah contohnya misalnya nih ada misalnya Dinas Lingkungan Hidup, ada programnya penanaman pohon. Ya kita selaku daripada ormas ya mendukung penanaman pohon itu. Caranya macam mana? Ya berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga masyarakat tentunya. Dengan masyarakat, kita dukung. Terus kita nanti sebagai pihak yang melaksanakannya, katakanlah nanti pemerintah selaku Dinas Lingkungan Hidup pengadaan bibit pohon. Nah, seperti itulah. Jadi pada prinsipnya kita mendukung lah pastinya. Nah selanjutnya nih Bang, Abang tadi menjelaskan bahwasanya jenis-jenis ormas di Sumatera ini kan banyak sekali. Nah, bagaimana ormas berperan dalam membangun infrastruktur sosial? Nah, seperti pendidikan, kesehatan, dan termasuk ekonomi masyarakat. Boleh Abang beri penjelasan? Siap. Jadi kita dalam pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu, ya kita ormas juga ikut serta. Misalnya contohnya dalam hal kesehatan, katakanlah kesehatan contohnya ya kita terlibat langsung dalam semacam seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Contohnya kesehatan bahaya HIV/AIDS. Contohnya kan itu kan bagian daripada kesehatan. Atau ada kayak seperti program acara dari ormas sendiri kayak donor darah. Betul, ada juga ya pasti donor darah ya. Betul, kesehatan misalnya kita laksanakan donor darah, pengecekan kesehatan gitu. Itu secara gratis diberikan. Betul. Waduh, luar biasa tentunya. Oke. Kalau misalnya pendidikan contohnya ya kita memberikan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu. Ya secara gratis, tapi tidak semua lah. Tidak semua. Tentunya paling yang seperti yang memang siswa atau siswi yang berprestasi lah, contohnya gitu seperti itu ya. Atau memang yang kurang mampu, tapi disurvei pastinya dulu ke lokasi yang menerima bantuan tersebut ya Bang. Betul. Ya. Untuk dari segi ekonomi masyarakat gimana Bang? Ya masyarakat juga kita melaksanakan juga misalnya pelatihan UKM. Artinya juga kita juga membuat pengembangan katakanlah UKM yang potensial kita dukung, kita support, bahkan juga kita rekomendasikan ke pemerintah, ya tolonglah Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ini UKM punya potensial untuk berkembang. Respon Bapak gimana? Pak Wali Kota contohnya kemarin ada pernah dengan Pak Wali, karena kita kepengurusannya baru terbentuk ini, dan juga Pak Wali baru dilantik kan kemarin, bahkan baru setelah terima kemarin, walaupun terjadi ada sedikit gesekan pelantikan kemarin, miskomunikasi istilahnya. Rencananya kita kedepannya ya mau beraudiensi dengan beliau sebagai wali kota terpilih kan. Dan juga nanti pada saat audiensi kita juga akan menyampaikan program-program kita ke depannya. Karena kebetulan program kita dalam waktu dekat kita mau penanaman pohon bakau. Tapi tahan dulu nih Bang, programnya nih ada nih mau dijelaskan. Tapi kita ini pembahasan kita semakin menarik nih. Siap. Jadi pemirsa di rumah pasti penasaran. Untuk itu kita break sejenak. Tentunya masih bersama saya Rudy Farel dalam acara
Kongko. Ya, masih bersama saya Rudy Farel dalam podcast Kongko, dan tentunya masih topik peran strategis Ormas dalam pembangunan Sumatera Utara, dan kita masuki ke kontribusi Ormas dalam pembangunan daerah. Tadi udah Bang Irfan jelasin nih peran-perannya, dan juga ini tadi terakhir tentang program ya. Nah, boleh Bang dijelasin di lanjutan tadi Bang, kita penjelasan tadi, penasaran nih pemirsa di rumah, program apa yang dilakukan dari Ormas tersendiri. Oke ya, terima kasih. Jadi program kita dalam waktu dekat Ya, itu rencananya kita laksanakan bulan 5 ini. bulan 5 Bulan 5 awal itu adalah penanaman pohon bakau, nanam pohon bakau. penanaman pohon mangrove. Itu Di daerah mana Bang? Belawan. Belawan. Ya, daerah Belawan itu ada sebanyak 5.000 pohon. 5.000 pohon. Ya, 5.000 pohon. Jadi sekarang kita tim ini lagi koordinasi dengan pemerintah setempat di sana, lurah, camat, dan juga kita mau berkolaborasi Ya. dengan kelompok-kelompok nelayan di sana. Dan juga dengan masyarakat setempat kita juga mau koordinasi sehingga nanti pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ketua umum kita itu Pak Jonias Manurung pada saat nanti penanaman pohon ini hadir beliau. Ya, baik. Ini hanya di Belawan aja nih Bang, nggak ada ke daerah lain atau daerah Langkat. Ini kan setahu saya kalau di daerah Langkat ini juga kan ada hutan bakau ya, atau apa namanya, mangrove ya. Iya. Nah, ada nggak selain daerah Belawan, mau rencananya nih planning dari Abang sendiri, apakah mau ke Belawan, Iya. ke Langkat, daerah Stabat, atau di daerah Tanjung Balai, atau kayak gimana? Kalau planning ke depan ada sih. Pasti ada. Pasti ada. Cuman kan ini kan dalam waktu dekat. Artinya jangka panjang pasti ada ke daerah yang lain. Karena kita juga baru 1 bulan ini Bang, baru 1 bulan SK kepengurusan kita. Ya. Jadi untuk dalam waktu dekat ke Belawan dulu. Belawan Cuma dulu. nanti kalau misalnya Belawan nanti berhasil, mungkin entah 6 bulan lagi, Ya. boleh bisa ke daerah-daerah yang lain. Boleh nih ke daerah saya Bang, daerah Brandan ini Bang, kan banyak. Boleh. Daerah Langkat di sana banyak Bang. Iya boleh. Ya, termasuk kayak orang tua saya juga, ibu saya tuh nanamin hutan mangrove-nya juga ikutan Bang soalnya. Oh, iya, Nah, jadi bisa nih jalan-jalan nih ke Brandan Bang. Siap, bisa boleh. makan nanti, bisa Iya. makan ikan apa nanti di sana, ikan laut ya kan, langsung ya kan. Oke, nah. Selanjutnya ini Bang, pertanyaan ini, apakah ada contoh sukses program pembangunan yang digagas atau didukung oleh Ormas di Sumatera Utara nih? Gimana? Iya. Boleh dijelaskan ya, apakah ada contoh sukses program yang dilakukan? Nah, ini kan kayak tadi kan mau persiapan untuk hutan mangrove tadi nih. Iya. Nah, penanaman hutan mangrove. Betul. Nah, kita tidak tahu apakah nanti berjalan dengan baik atau sukses gitu. Iya. Ini sebelumnya ada nggak? Kalau sebelumnya ada. Sebelumnya, cuman di kepengurusan sebelumnya. Karena saya baru kepengurusan tahun ini. Tahun ini. Jadi kita ya program tahun kita aja gitu. Tahun Abang Kalau itu. memang kalau sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Ya. Sudah ada, ya banyaklah masukan dikasih kepada pemerintah provinsi maupun Kota Madya Medan, bahkan juga skala nasional untuk kepentingan apalah masyarakat. Baik. Iya. Itu aja ya. Ini semakin menarik nih ya pemirsa nih penjelasan sama Bang Irfan. Apalagi nih untuk first time saya pertama sekali ke jumpa Bang Irfan, dan baru dilantik juga. Atau udah berapa lama dilantik? Baru sebulan serah terima. Wow, serah terima baru sebulan nih pemirsa. Waduh. Nah, nih berikutnya ini banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Abang ini. Siap. Harus Abang jawab nih. Ini kan perwakilan dari masyarakat yang bertanya ini ya. Iya. Nah, bagaimana nih Bang, Ormas membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ini khususnya Sumatera Utara ya. Coba, Bang. Ya, kita sebagai ormas pastinya mendukung program pemerintah. Ya. Dan program pemerintah ini juga kita ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat supaya juga didukung. Persoalan apa program pemerintah ini kita nanti akan coba melihat dari semua sektor lini dan dari semua bidang. Ketika misalnya program pemerintah ini katakanlah memang bermanfaat sama masyarakat dan ada dampaknya, kita ikut serta juga untuk membantu dalam hal mendukung ya. Bahkan juga partisipasi masyarakat juga kita minta juga supaya program tersebut
didukung juga. Jadi bukan hanya dari pihak ormas sendiri yang bergerak, tapi itu dukungan dari masyarakat juga harus penting ya betul, pastinya ya kan semua, Bang? Ya. Nah gitu ya. Nah ini Bang, sejauh mana nih ormas berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara? Mengingat nih banyak sekali ngeluh, yang apalagi yang sudah contohnya nih udah dia sarjana tapi belum dapat pekerjaan gitu. Respon Abang bagaimana? Dan dari pihak ormas sendiri kontribusinya bagaimana? Betul. Jadi sebenarnya ormas ini kan dari mulai kan sudah saya katakan, ormas ini hanya jembatan. Jembatan. Ya, jembatan, bukan sebagai penyedia. Jangan nanti seolah-olah nanti gini masyarakat menganggap wah ini ormas ini bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi orang semua melamar ke ormas ini. Ormas jadinya. Bukan begitu dia. Jadi dia jembatan. Ya katakanlah misalnya ada informasi bahwasanya perusahaan tersebut ada menerima lowongan, kita memberitahukan, menginformasikan ke pihak yang mencari pekerjaan. Seperti itu. Betul. Atau misalnya kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Kan Dinas Tenaga Kerja ini kan pasti juga tahu, katakanlah ada info-info lowongan kerja kepada perusahaan-perusahaan. Karena di Snaker ini kan pasti bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan, benar. Perusahaan. Ataupun misalnya katakanlah pelatihan-pelatihan sebelum dia masuk ke dunia kerja. Ya kan ada pelatihan yang dibuat oleh Disnaker kerjasama dengan ormas atau kerjasama dengan perusahaan yang dilibatkan juga ormas sebagai peserta. Nah, jadi peran kita di situ ya kita menyiapkan para pesertanya atau calon-calon yang ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi ormas itu bukan penyedia. Nah, jangan salah kita Bang. Nanti dibilang ormas itu penyedia. Bisa ke sana, ayo rame-rame ke sana, kita cari ke sana. Ini bukan penyedia ya pemirsa. Jadi jembatan, betul. Untuk memberikan informasi bahwasanya di sini di perusahaan ini ada lowongan, di perusahaan ini ada lowongan. Seperti itu ya pemirsa ya. Atau misalnya ada perusahaan yang kita kerjasama ini, katakanlah kan. Terus ya mereka butuh tenaga kerja, ya kita siapkan masyarakat atau anggota kita atau pengurus atau siapalah kan gitu. Untuk bekerja di situ. Tapi sebelumnya sudah ada dilakukan dalam abang selama abang menjabat atau selama abang bergabung dengan ormas ini, memang ada dilakukan bahwasanya dari pihak ormas sendiri membantu masyarakat kita yang butuh pekerjaan. Iya, kalau di provinsi itu sudah dilakukan, sumut kan. Tapi kalau di Medan sebelum kepengurusan saya kurang mengetahuinya. Kurang informasi. Kurang informasi. Kalau khusus Medan ya. Tapi kalau Medan, provinsi Sumatera Utara sudah mereka lakukan. Ada pengembangan kayak UKM. Sudah mereka sumut lakukan gitu. Oke. Nah, barusan abang bilang UKM. Nah, pertanyaan UKM nih untuk abang nih. Bagaimana nih Bang, ormas dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM dan perekonomian lokal di Sumatera Utara? Ya, jadi lagi-lagi kan saya katakan bahwa ormas itu kan sebagai jembatan ini. Nah, jembatan lagi ya Bang ya? Jembatan lagi. Jadi kan pemirsa nih harus mengerti nih, bukan ini ya. Jadi, bukan sebagai penyedia. Penyedia gitu. Nanti dipikir nanti sebagai penyedia anggaran, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sebagai penyedia ini. Enggak, kita hanya sebagai jembatan untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pihak swasta, antara masyarakat dengan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan itu kan gitu. Jadi kalau mengenai masalah UKM ini, ya kita lagi-lagi sebagai jembatan untuk menyiapkan UKM yang memang yang bersaing. Contoh kan gini, ketika misalnya ada pelatihan UKM yang dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi maupun Medan, ya kita jembatan untuk memberitahukan kepada mereka, ayo ada pelatihan. Baik juga dalam hal pemasarannya, marketingnya, itu kan juga kan dilatih juga dalam pelatihan itu. Terus bagaimana cara memproduksinya, ya kita mengajak mereka begitu. Karena kan rata-rata masyarakat ini kurang informasi. Jadi karena masyarakat kurang informasi tentang hal-hal demikian, jadi kita sebagai ormas memberitahukan informasi ini dan menjembatani. Atau misalnya dalam hal modal. Dalam hal modal kan masyarakat ini kurang informasi nih, katakanlah masalah kur kan, kur untuk para UKM. Atau syarat-syaratnya tidak mengetahui. Jadi kita sebagai ormas ya di situ peran kita
Kita kasih Tadi tahu. menjembatani ya tadi. Iya betul. Jadi kita kasih tahu kepada masyarakat, begini loh cara prosesnya untuk dapatkan kur. Ya, itu langsung terjun ya, langsung ke lapangan gitu ya, langsung Iya. atau langsung ke rumahnya atau gimana? Atau memang ada suatu forum diletakkan di suatu ruangan, masyarakat yang ingin Ada komunitasnya. ada komunitasnya. Ya, ada komunitas UKM. Ya. Jadi ya dengan komunitas ini ya kita ya bergabung gitu, komunitas UKM. Nah, ini perihal UMKM. Nah, kita masuk ke bidang pendidikan nih, Bang. Nah, dalam bidang pendidikan, apa langkah konkret yang udah dilakukan Ormas dalam meningkatkan kualitas SDM di Sumatera Utara? Oke, dalam hal pendidikan itu provinsi ya kita bilang. Provinsi, Ya, iya. karena Medan kan baru kita. kita. Artinya Medan kan baru sebulan, artinya belum banyak bekerja lah. Iya. Ya, tahulah Bang, sebulan apa sih yang sudah dilakukan Apa yang sudah sebulan? dilakukan? Inilah kita mengenalkan Abang Irfan ini ya kan di depan layar kan. Iya kan? Jadi kalau provinsi kan sudah lama terbentuk ini, dalam hal kepengurusannya lah kita bilang kan gitu. Jadi dalam hal pendidikan, ketika misalnya ada masyarakat kurang mampu nih, ya katakanlah dia berprestasi, berprestasi, ya kita lagi-lagi selaku dari Ormas kan gitu, lagi-lagi menjembatani Bang, agar siswa-siswa yang berprestasi yang kurang mampu ini, supaya kita jembatani ke pemerintah, supaya bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa ini kan banyak Bang. Banyak. Jangan pula nanti misalnya kayak seperti saya bilang tadi, udah kita ngadu ke Ormas karena di Ormas ada anggarannya. Ada anggarannya. Bisa sekolah? Enggak, bukan seperti itu. Jadi memang harus diseleksi juga dong Bang. Iya. Ya, bukan hanya semuanya langsung siswa ini 40 siswa harus diberikan beasiswa, enggak seperti itu. Iya. Jadi contohnya kita mengambil yang memang berprestasi dan Betul. kalau misalkan memang mohon maaf nih yang memang keadaannya memang harus dibantu dari pihak Ormas sendiri harus langsung terjun ke lapangan ya kan Bang ya? Betul. Iya benar sekali Bang. Itu dia ya. Jadi buat pemirsa ingat menjembatani. Iya. Ya, bukan menyediakan. Iya. Ya. Karena yang menyediakan itu pemerintah. Oke. Yang menyediakan itu pemerintah dan pihak swasta lainnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bang. Banyak nih saya mau kasih tanya sama Abang nih. Jadi harus dijawab dengan tapi jawaban Abang memang pas-pas banget semuanya ya, Bang ya. Nah, ini Bang, apakah Ormas berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Bang, di Sumatera Utara? Jika iya, bagaimana bentuk kontribusinya, Bang? Ya, jadi mengenai pemberdayaan perempuan ini kan ya kita juga Ormas juga dan mungkin semua Ormas juga pasti punya peran serta di dalamnya. Misalnya dalam hal katakanlah ketika ada perempuan-perempuan yang contohnya nih contoh. Misalnya KDRT. Itu mereka bisa melakukan pengaduan ya, Bang ya? Iya. KDRT ini tadi ya. Artinya kita menjembatani lagi-lagi ya supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Atau memang sih Ormas ini bukan apa ya? Ormas ini bukan sebagai apa ya? Bukan dewa. Bukan. Tapi untuk berusaha membantu. Iya, berusaha membantu. Jadi Ormas ini bukan dewa yang bisa segala sesuatunya diberikan. Tidak, tapi Ormas adalah sebagai jembatan untuk membantu. Memikirkan jalan-jalan solusi yang terbaik terhadap kalau yang korban-korban ini kan Bang istilahnya mereka melapor pun prosesnya agak lama gitu ya kan Bang. Bahkan nggak diterima. Malah bahkan nggak diterima ya. Jadi Bang, ya? Pernah gini suatu ketika, kebetulan kan saya kan juga berprofesi sebagai pengacara nih, lawyer. Jadi ada suatu ketika saya pendampingan masyarakat kurang mampu ini masyarakat kurang mampu itu di daerah Gelambir 5. Di Serdang. Jadi si ibu ini dia tiap hari terus KDRT. Artinya dipukuli oleh suaminya, dimarahi. Dia udah melapor. Dia melapor. Awalnya melapor tidak diterima. Karena apa tuh Bang? Ya saya juga kurang mengerti. Saya juga kurang mengerti dan juga saya tidak mau mengkambing hitamkan polisi atau dan yang lainnya. Jadi tidak diterima. Mungkin kurasa menurut saya sih karena tidak didampingi oleh PH. Mungkin ya. Akhirnya dia ngadu ke kita, ngadu ke Ormas. Lantas kita lakukan check and recheck dan juga kita kumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Setelah
kita lakukan Lakukan visum pengumpulan, apa semua ya, iya, ya, kumpulin pengumpulan data-data data, semua dia. dan sudah duduk perkara ini kita laporkan ke Polres Belawan pada waktu itu, Iya. dan diterima. Responnya diterima langsung ya. Diterima langsung. Dia orang susah. Dia orang susah dalam artian ya ibu ini orang susah Ya. untuk mencukupi kehidupan karena kami kan sudah ke rumah dia. Iya. Nah, langsung datang ke rumah dia. Ya sungguh memprihatinkan lah kita bilang. Awalnya sebelum dari pihak abang untuk membantu mereka, apakah abang bertanya kenapa dari udah pernah melakukan pengaduan awal tapi belum direspon, alasannya kurang cukup bukti katanya, atau apa dari pihak? Ya kalau itu ya saya juga kurang mengerti kan kenapa tidak diterima, dan juga saya tidak mau berandai-andai. Iya. Tapi mungkin tidak didampingi. Tidak dampingnya saja ya, itu tidak aja didampingi saja. oleh pihak atau tidak didampingi oleh pengacara atau apa kan gitu. Iya. Dan memang si ibu ini juga dari mulut ke mulut. Oke. Artinya mungkin ibu ini kenal dengan yang kita kenal. Iya. Oh coba ke sana dulu, Ya. coba ngadu ke sana dulu, mana tahu bisa dibantu, Ya. kan gitu. Dan ternyata bisa kita bantu. Abang langsung jumpa sama ibu itu Langsung ketemu. bahkan datang ke rumah dia langsung. Abang langsung datang ke Iya, rumah. daerah Gelambir 5 Kebun, daerah Deli Serdang, Kecamatan Ampera kalau nggak salah saya itu. Saya langsung ke situ datang bersama dengan teman lah, tim. Iya. Sekaligus silaturahmi ke si ibu ini. Si ibunya. Dan sekaligus cek and recheck, Bang. Iya. Karena banyak orang ngaku-ngaku tidak mampu. Tidak mampu. Rupanya punya mobil, gitu punya ya. rumah besar, punya gitu. rumah usaha gitu ya. Berarti abang survei dulu nih Iya. sama tim ya. Tim yang survei dulu ke lapangan. Iya, jadi kita ke lapangan, kita lihat memang betul-betul memang ya bisa harus dibantu lah melihat kondisi dia gitu. Dan hasilnya sekarang gimana Bang, ibu itu? Udah Ya, apakah, mohon maaf nih, yang melakukan sebagai tersangka korban KDRT tadi, apa yang tersangkanya atau suaminya Iya. udah dilakukan penangkapan atau gimana? ya Dari pengaduan ke ormas. awal mulanya kan mediasi. Mediasi berarti. Awal mulanya mediasi kan memang seharusnya seperti dilakukan RJ dulu kan, Iya. restorasi justice. Iya, Awal mulanya mediasi dengan pihak suami juga dipanggil di kantor Polres kan. Dan memang juga dia mengakuinya. Dan dia mengakuinya ya pada akhirnya si suami ini semacam berjanji lah dibuat Tidak akan melakukan hal. tidak melakukan Mengulangi lagi. lagi. Terakhir dibuat surat pernyataan di situ. Memang pada akhirnya cabut laporan. Cabut laporan. Kan bisa kan cabut laporan ketika misalnya sudah ada mediasi, sudah ada di titik temu. Dan memang seharusnya ya harus begitu seharusnya langkah-langkah polisi kan. Memang polisinya juga memang presisi. Dilakukan mediasi, ada titik temunya, ada solusinya, terus dia buat surat pernyataan, cabut laporan, dan mudah-mudahan sampai sekarang belum ada aduan lagi dari yang sebelumnya. Berarti kan sudah aman. Sudah aman. Ya. Jadi pemirsa ini ormas ini banyak banget loh hal-hal positif yang dilakukan. Jadi jangan takut ya. Tapi Betul. ingat tadi menjembatani, bukan menyediakan. Bukan Ya, menyediakan. bagaimana? Nanti menyediakan susah kita, Jadi Bang. susah ya. Oke. Baik. Nah, ini sebuah tanya berikutnya nih Bang. Nah, bagaimana nih ormas dapat membantu masyarakat adat dalam menjaga budaya dan hak-hak mereka di tengah modernisasi? Nah, contoh ini saya nih, daerah seputaran rumah saya nih di daerah Kampung Kolam, Desa Kolam nih. Dan saya lihat nih di daerah-daerah itu kan banyak dominan yang ke Jawa. Nah, yang salutnya saya nih di daerah perkampungan saya ini adat-adat Jawa kayak kuda lumping masih ada di tengah malam gitu ya. Mereka tuh sangat respon baik. Tapi dengan penampilan mereka tuh yang memang modernisasi. Cuman positifnya saya betah gitu kan lihat mereka itu karena mereka masih mencintai adat mereka. Ya, acara-acara Jawanya tadi. Nah, bagaimana tanggapan Abang nih? Bagaimana ormas dapat membantu masyarakat adat dalam menjaga budaya dan hak mereka di tengah modernisasi? Jadi ormas itu kan macamnya banyak. Banyak. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jenisnya ada. Ya. Dan untuk adat dan budaya ini Ya. ada namanya organisasi masyarakat yang bersifat adat dan budaya. Ya. Kan ada ormas bersifat keagamaan. Ya. Ada ormas bersifat adat dan budaya, ada ormas bersifat kemasaan. Ya. Ada ormas bersifat nasional. Jadi kalau ormas bersifat adat budaya ini contohnya katakanlah Puja Kusuma. Puja Kusuma. Ya itu sering saya dengar itu. Contoh misalnya katakanlah
Kalau orang Batak misalnya banyak. Ormas-ormasnya. Ormas-ormasnya banyak, ya. Orang Sunda pun ada, bahkan NS Tionghoa juga ada inti. Jadi sebenarnya ormas yang bersifat adat dan budaya ini ya memang peran utamanya ya memang menjaga supaya adat dan istiadat itu tidak punah. Tidak punah. Ya, tidak punah. Dan juga pada generasi muda sekarang ini ya supaya dilestarikan. Ya. Karena banyak adat-adat budaya kita ini sudah bergeser ke barat-baratan. Barat-baratan, benar sekali ya. Benar. Jadi bagaimana ormas ininya, Bang? Jadi ormas ini ya menjaga supaya adat dan budaya ini tidak punah. Artinya ormas adat dan budaya inilah yang melestarikannya. Ya contohnya membuat kegiatan-kegiatan ya seperti Abang bilang pertunjukan kuda lumping. Pertunjukan seni. Ya, itulah fungsi ormas ini gitu dia. Apalagi generasi muda sekarang ini kan zaman sekarang lah, zaman now istilahnya. Zaman now ya, anak-anak muda sekarang. Gen Z katanya, Bang. Iya. Itu banyak itu anak-anak muda sekarang itu lupa dengan adat masing-masing. Apalagi udah terfokus dengan gadget ini, Bang ya. Betul. Jadi lupa dia, bahkan juga tidak tahu. Ya, bahkan juga bahasanya sendiri juga tidak tahu. Misalnya orang Jawa ini, bahasa Jawa aja pun dia tidak tahu. Atau orang Batak ini, bahasa Batak aja pun dia tidak tahu. Jadi bermarga gitu ya. Bermarga, tapi tidak tahu bahasanya. Tidak tahu bahasanya. Gimana itu, Bang? Itulah gunanya ormas ini untuk melestarikannya, menjaganya. Misalnya katakanlah dia buat program atau kegiatan, katakanlah misalnya ada istiadat pernikahan, bagaimana struktural tata caranya, ini apa artinya, diberitahu gitu. Terus bagaimana misalnya tata cara kematian, baru tata cara yang lain-lainnya, kan itu kan ada tata cara peradatannya gitu. Kalau misalnya kalau orang Jawa, kalau misalnya baru lahir itu ada namanya apa ya? Saya juga kurang kalau bayi lahir itu dikasih apa ya, kayak ke kandang ayam apa? Itu saya baru dengar nih, Bang, ke kandang ayam. Bukan, maksudnya ditaruh ke situ. Supaya apa artinya gitu ya? Iya. Saya pun baru tahu nih, Bang, kalau dibawa ke kandang ayam. Bukan ke kandang ayam, maksudnya ada kandang ayam kayak ditaruh gitu, bukan dibawa ke kandang ayam. Makanya. Enggak. Bukan. Bukan. Saya kaget juga kok bayi baru lahir dibawa ke kandang ayam. Enggak. Ngapain itu? Kan ada itu kayak kandang ayam bulat itu. Bulat. Terus entah dimasukkan dia ke dalam, entah macam mana, saya juga kurang paham juga. Ya terus nanti dikasih kayak pilihan-pilihan apa itu, berarti dia fokusnya bidangnya ke situ atau apa. Saya lihat di TV. Ada budaya ya, Bang ya. Saya lihat di TV sih. Di TV ya. Itu dia ya pecanggihnya ya, Bang. Baik, Bang. Nah, kita perihal berikut ini, Bang. Sinergi ormas dengan pemerintah dan sektor swasta. Nah, ini, Bang, sejauh mana nih sinergi antara ormas dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara? Bisa dijelaskan, Bang? Ya, seperti juga tadi saya sampaikan di awal, memang ya seharusnya peran serta ormas itu ya harus seperti itu. Dalam artian ketika ada pembangunan di masyarakat di Sumatera Utara atau di Medan, baik itu pembangunan sosial, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, ya peran ormas itu ya ketika itu misalnya cocok ke masyarakat, kita dukung. Tetapi ketika misalnya itu tidak cocok, ya kita mengingatkan sebagai penyeimbang, karena kadang-kadang ada juga pemerintah lalai dalam menjalankan program-program itu, atau katakanlah misalnya lupa mungkin saking banyak program mau dijalankan oleh pemerintah ini jadi lupa. Jadi kita ingatkan, atau ketika misalnya ada masyarakat ini sebagai kita ormas penyalur aspirasi masyarakat, terus kita sampaikan aspirasi ini. Misalnya masyarakat nih datang ke kita ini, ke ormas, menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Setelah sudah disampaikan, terus kita telaah kira-kira cocok atau tidak, kita sampaikan ke pemerintah. Gitu deh. Contoh ini, misalnya BBM ini, kenaikan BBM. Contohnya, ini contoh ya kan. Jadi datang masyarakat menyampaikan aspirasi, Pak, BBM solar langka. Katakanlah di daerah nelayan, di daerah pesisir lah, contoh kita bilang, solar langka. Itu gimana itu? Oke, kita ormas sebagai jembatan ini
ya katakanlah datang ke Pertamina menanyakan, Pak, Bu, itu di daerah ini, daerah pesisir ini, katakanlah contohnya daerah nelayan ini, itu solar langka. Solar kan itu kan perlu untuk katakanlah untuk nelayan, untuk bot-botnya, untuk mencari nafkah. Contohnya kan transportasi mereka lah ya. Apalagi daerah-daerah pesisir-pesisir ini butuh solar, mencari ikan. Jadi kita datang gitu ke Pertamina atau ke stakeholder lah, kita tanyakan, Pak, itu tolong langka itu solar di daerah sana, tolong dibantu. Terus apa penyebabnya sehingga terjadi kelangkaan di sana? Apakah memang misalnya produksinya kurang atau memang penyalahgunaan distribusi? Kan ada juga itu Bang, khusus daerah ini tidak distribusikan, daerah sini distribusikan. Kenapa dibeda-bedakan? Itu kenapa dibeda-bedakan. Jadi tahan dulu Bang. Nah, jadi ini semakin menarik nih pembahasan kita nih ya Bang ya. Nah, jadi pemirsa, kita akan kembali lagi dalam podcast Kongko. Tetaplah bersama kami. Iya. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Kongko. Tentunya masih bersama saya Rudy Farel. Nah, tadi udah banyak sekali nih jawaban penjelasan dari Bang Irfan. Ini masih perihal tentang sinergi ormas dengan pemerintah dan sektor swasta. Nah, ini pertanyaan berikut ini Bang. Ini banyak sekali nih pertanyaan yang Rudy kasih nih ke Abang nih. Nah, bagaimana nih cara meningkatkan kerjasama yang lebih efektif antara ormas dan pemerintah? Nah, gimana tuh Bang? Ya, yang pasti kan kita pertama harus berhubungan langsung dengan pemerintah. Dalam artian kita mengenal kita dan mereka juga mengenal kita. Ya, bagaimana caranya ketika misalnya dua instansi ini atau dua stakeholder ini tidak saling mengenal kan gitu. Ketika misalnya nanti katakanlah kita datang kepada mereka, ya kita bekerja sama. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjasamakan atau katakanlah buat MOU dengan pemerintah lah kita bilang. Contohnya gini, kita kerjasama katakanlah dengan dinas UKM, contoh kan, kita kerjasama dengan dinas UKM, kita buat kerjasamanya MOU-nya, ya ormas kita yang katakanlah mengadakan pelatihan terhadap UKM ini. Ormas inilah sebagai katakanlah EO-nya ya. Atau sebagai penyelenggaranya. Disupport oleh pemerintah. Disupport oleh pemerintah baik dalam hal penganggarannya, pendanaannya, baik dalam hal ya mungkin narasumbernya dan yang lain-lainnya lah. Itu apa saja Bang tantangan yang sering dihadapi ormas saat bekerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta? Tantangannya ada nggak gitu? Tantangannya ya apakah sulit, apakah memang agak responnya yang memang agak slow atau bagaimana? Ya tantangannya ya banyak juga pihak pemerintah yang tidak merespon dengan baik. Mungkin itu seperti yang saya katakan itu dari mulai awal pemikiran mereka dan pihak-pihak swasta juga pemikiran mereka ormas ini minta-minta. Atau misalnya mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kekurangan. Jadi mereka pikir seperti itu, jadi sehingga mereka semacam sungkan, semacam tidak merespon. Ya. Padahal sebenarnya tidak seperti demikian. Kalaupun ada misalnya ormas seperti itu kan oknum. Benar sekali. Oknum, bukan atas nama organisasinya. Ya, memang kita akui memang ada beberapa ya oknum ormas yang seperti itu. Ya minta-minta maaf katanya, terus cari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan, ada. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ormas itu tidak seperti demikian. Jadi cara pihak Abang untuk meyakini bagaimana tuh? Ya kita datang kepada mereka secara langsung, silaturahmi. Datang kepada mereka, kita jelaskan program-program kita jelaskan kegiatan-kegiatan apa yang mau kita laksanakan, kita jelaskan kepada mereka. Terus kita minta apa program mereka ke depan, apa kegiatan mereka ke depan. Kalau misalnya program mereka dengan program kita bersinergis, ya kita kolaborasikan aja. Ya kerjasama gitu terhadap mereka. Yang pasti kita datanglah kepada mereka menyampaikan program dan kegiatan. Oh ini program kami loh, bidang ini program kami. Lantas mereka juga nanti akan menjelaskan juga program kami juga begini. Oke.
kira-kira yang mana misalnya bisa bersinergis, Ya. kita sinergiskan, kita kolaborasikan bersama-sama. Gitu dia. Ya. Ini apakah ada regulasi yang membatasi ruang gerak ormas dalam berkontribusi terhadap pembangunan? Nah, kalau jika iya itu bagaimana solusinya itu, Bang? Ya memang ada, memang ormas sekarang ini kan regulasinya kan harus dituntut, harus mempunyai legalitas. Legalitas. Jadi ada beberapa ormas-ormas memang yang tidak mempunyai legalitas. Karena untuk mengurus legalitas ini Bang, gampang-gampang susah Bang. Dia Kenapa harus, tuh, Bang? Kok gampang susah nih, Bang? karena dia harus daftar dulu ke Kemenkumham. Harus daftar ke sana dulu ya, Bang? Ya, dia harus punya SK Kemenkumham dulu, Ya. harus pesan nama dulu. Mana tahu nanti nama ormasnya ini sama. Iya. Karena kalau nama ormas sama itu ditolak. Itu pada saat mereka mendaftar tuh apakah memang udah ada penyusunan pengurusan gitu, bagian ini baru didaftar atau bagaimana? Ya, ada juga ormas sudah lama berdiri, Tapi belum tapi legalitas. belum ada legalitasnya. Ada banyak ormas dia sudah Tapi mereka udah buat pengurusan gitu ya. sudah buat juga. Udah buat juga. Cuman mungkin karena terkendala regulasi ini, ya mungkin agak ribet lah menurut mereka lah kan gitu, sehingga ya malas untuk mendaftarkannya. Mudah-mudahan kita Serindo kita sudah terdaftar di SK Kemenkumhamnya dan juga sudah ada akte pendirian dan perubahannya. Ya banyak ormas ya sudah lama berdiri, kan begitu. Tapi legalitasnya belum ada atau belum diurus. Banyak. Tapi tidak diurus atau tidak mau diurus. Atau diurus karena ribet. Jadi malas. Harus ada inilah, harus ada surat keterangan domisili lah, harus ada sekretariat lah, harus ada NPWP lah, harus ada banyak harusnya lah. Jadi malas orang jadinya. Ini ribet nih. Katanya ribet nih. Berarti ini termasuk tantangan juga bagi ormas ya, Bang, bagi Abang sendiri ya. Ya tantangan juga. Ya. Nah, kita tanya nih perihal ini tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi ormas nih, Bang. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi ormas dalam menjalankan perannya di Sumatera Utara nih, Bang? Ya tantangannya banyak nih pasti nih. Banyak. Karena nggak semua masyarakat tahu akan ormas ini, tahunya kayak Abang bilang tadi, ya kan? Padahal jasa ormas ini banyak sekali gitu saya lihat. Ya, kayak menjembatani lah seperti yang bilang tadi, bukan menyediakan. Tapi banyak bukti nyata yang telah dilakukan oleh ormas. Betul. Nah, boleh nih Bang. Apa tantangan utama yang utama nih Bang yang dihadapi ormas itu apa nih Bang dalam menjalankan perannya di Sumatera Utara? Tantangannya yang pertama, tidak semua stakeholder dan tidak semua masyarakat bisa menerima kehadiran ormas. Itu tantangannya. Jadi tidak semua masyarakat mau ada hadirnya ormas. Karena ada beberapa ormas, saya juga tidak sebut merek, itu dia hadir di masyarakat tapi membuat orang gelisah. Kan seperti kayak ketakutan gitu ya Bang ya? Iya, membuat gelisah misalnya katakanlah ya minta maaf katanya ya, contohnya. Terus ya katakanlah misalnya ormas ini cari-cari kesalahan. Jadi itulah tantangannya, banyak yang nggak semua orang bisa menerima, baik masyarakat, pemerintah maupun stakeholder. Padahal sebenarnya kalau dirunut-runut ya kelebihan ormas banyak juga Bang. Karena memang negara ini itu hadir salah satunya peran serta ormas. Kan saya bilang ormas kan banyak. Ada bidang keagamaan, ada bidang kepemudaan, ada bidang adat dan budaya, dan termasuk juga Indonesia ini bisa reformasi karena ormas. Saya lihat juga nih setiap ada acara pemerintah Kota Medan khususnya ya di Sumatera Utara, kurangnya penjagaan tapi dibantu dengan ormas juga saya lihat. Iya. Ya, penjagaan untuk keamanannya juga dari pihak ormas juga. Betul. Kan hal positif juga itu Bang. Betul. Jadi buat apa ditakutin ormas ini? Ya itu makanya saya bilang dari mulai awal, mungkin mindset berpikirnya belum terbuka. Atau belum move on ya. Kayak tinggal dibaca belum move on gitu. Ya. Baik, nah pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana ormas mengatasi keterbatasan dana dalam menjalankan program-programnya itu Bang? Memang harus kita akui memang Bang, salah satu kendala ormas ini jalan, memang harus kita akui memang terkendala di anggaran biaya. Karena ormas ini kan dia kan anggarannya kan mandiri dalam artian tidak ada katakanlah misalnya yang anggaran yang pasti di ormas.
tidak ada. Paling dari anggota untuk anggota oleh anggota, kan begitu. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana bisa kerjasama dengan pemerintah. Dalam artian pemerintah siapkan anggarannya, kan gitu. Ormas yang menjalankannya. Atau ormas sebagai pihak EU-nya. EU-nya. Itu dia. Makanya karena keterbatasan anggaran itulah, makanya ada beberapa ormas juga mati suri. Mati suri dalam artian dia tidak dibilang hidup, tidak dibilang juga mati. Karena keterbatasan anggaran. Jadi itulah kita juga minta kepada pemerintah supaya bisa juga bersinergis dan berkolaborasi dengan ormas-ormas. Jadi pemerintah yang menyiapkan anggarannya, ormas yang menjalankannya. Kan begitu. Ini enggak pemerintah yang menyiapkan anggarannya, pemerintah yang menjalankan. Sama orang itu semua jadinya. Terakhir terjadilah namanya korupsi. Kan gitu, Bang. Nah, orang itu menyiapkan, orang itu menjalankan. Ya, terjadilah korupsi gitu. Makanya harapannya kalau bisa ormas ini ya bisalah diperhatikan ya, Bang. Ya, diperhatikan oleh pemerintah sehingga bisa bersinergis lah. Karena terus terang tanpa ormas Indonesia tidak bisa merdeka. Ormas itu kan banyak, bukan hanya bersifat organisasi massa aja ormas. Orang berpikiran gini, orang berpikiran ormas itu bersifat massa. Padahal ormas itu bukan hanya bersifat massa aja. Kayak seperti saya katakan di awal, keagamaan ada. Sosial juga ada. Sosial ada. Sosial juga ada. Terus adat dan budaya ada. Nasional ada. Nasional juga ada. Jadi ormas itu banyak macamnya. Jadi orang beranggapan ormas itu hanya massa. Gitu dia. Misalnya massa kan, oh itu ormas itu katanya. Itu ormas langsung. Kita nggak sebut merek lah. Nggak sebut merek. Itu ormas itu katanya. Padahal nggak tahu ormas-ormas yang lainnya juga sama gitu ya. Gitu dia. Nah, ini kan tantangan tadi kan kayak pertanyaan yang sebelumnya itu tantangan utama yang dihadapi ormas itu seperti orang masyarakat menganggap kebanyakan negatif adalah maaf ini ormas ini yang suka minta-minta nih contohnya seperti itu. Nah, tanggapan Abang kan tadi udah Bang jawab tuh penjelasan Abang nih. Bagaimana nih ormas menghadapi tantangan dalam menarik generasi muda agar lebih aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan? Mengajak mereka untuk bergabung, apakah ada memang dari pihaknya dari ormas itu sendiri mengajak generasi muda untuk bergabung dengan ormas tersendiri, ormas itu gitu? Kalau itu pasti, Bang. Itu pasti kita mengajak pemuda-pemuda untuk bergabung kan bersama-sama untuk menjalankan visi misi dan tujuan ormas masing-masing. Jadi ormas masing-masing pasti akan mengajak pemuda-pemudi untuk ikut serta di dalam. Jadi bukan harus menjadi anggota, ormas itu, tidak. Tapi berperan serta dalam kegiatan itu, berperan serta dalam program-program yang akan dibuat, yaitu daripada bagian mengajak partisipasi mereka, pemuda-pemuda yang pasti ada. Kalau untuk ini Bang, apakah ada potensi konflik antar ormas di Sumatera Utara? Kalau ada itu bagaimana cara menyelesaikan secara konstruktifnya Bang? Kalau konflik pasti ada. Itu sama, maksudnya berbeda dengan ormas konflik gitu? Iya, pasti ada. Untuk mengapakannya bagaimana? Ya pasti ya dijembatani lah untuk mendamaikan. Bagaimana win-win solusinya? Kayak seperti saya katakan di awal, ormas itu banyak jenisnya. Ya pasti karena banyak jenisnya, bahkan yang satu jenis saja pun di lapangan bisa konflik, kan gitu. Ya peran ormas ini ya salah satunya ya supaya bagaimana konflik itu diminimalisir. Ya itu tergantung pada pimpinan ormas masing-masing. Itu termasuk pimpinan ormas masing-masing untuk menjaga anggotanya masing-masing, menjaga anggota masing-masing supaya tidak terjadi konflik, terjadi yang namanya salah satu peran ormas itu kan pengembangan anggota, kira-kira seperti itulah Bang. Ini kita kayaknya mau masuk sesi terakhir nih Bang Irfan Bang Irfan ya. Bagaimana nih cara mendorong lebih banyak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosial yang digagas oleh ormas, dan apa nih Bang harapan dari para pemimpin ormas terhadap pemerintah daerah dalam mendukung peran ormas dalam pembangunan khususnya di Sumatera Utara?
Ya, harapan kita selaku ormas-ormas yang ada di Medan Sumatera Utara kepada pemerintah, ya supaya kita juga ormas-ormas juga diperhatikan lah, Ya. diperhatikan dalam artian ya bisa berkolaborasi, bisa bersinergis, dan pemerintah juga kami harapkan juga jangan terlalu berpikiran negatif Ya. atau berpandangan sinis yang namanya terhadap ormas. Ya. Karena Yang berpikir negatif ya Bang ya. iya, jangan berpikir negatif Ya, pemerintah. seperti saya bilang tadi, menjembatani, Iya, bukan menyediakan. betul. Ya, Justru betul ya. malah pemerintah seharusnya bangga Bangga ya, dan harus senang dong. bisa membantu menjalankan program mereka. Iya. Seharusnya pemerintah ini harusnya bangga. Tapi menurut saya pun memang termasuk ya Bang, memang termasuk yang agak kepikiran ke situ tadi Bang, agak negatif sedikit ada ya. Tapi ini karena udah Bang menjelaskan ini memang banyak sekali jasa-jasa ormas ini gitu. Iya, betul. Jadi makanya saya bilang kan jasa ormas ini banyak, Iya. cuman karena ada oknum-oknum tertentu Iya. yang menyalahgunakan ormas sehingga jadi jelek namanya. Nah, pertanyaan terakhir Bang, sebelum kita ya ini Bang, pertanyaan yang terakhir ini, jika ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara terkait peran ormas, apa yang paling penting Bang? Yang paling penting itu ya harapannya kepada masyarakat, yang pertama itu ya supaya diubahlah mindsetnya. Nah, mindsetnya fungsi ormas itu apa, peran ormas itu apa. Ya. Nah, itulah sehingga nanti masyarakat bisa menerima, karena tidak semua masyarakat tahu apa fungsi dan peran ormas itu. Ya. Kita beranjak lagi kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, fungsinya banyak. Ya. Seperti saya katakan, ada penyalur aspirasi masyarakat, Ya. ada memberdayakan masyarakat. Itu poin pertama. Poin kedua ya supaya masyarakat juga bisa untuk sama-sama bekerja Ya. dengan pihak ormas, dengan ormas-ormas untuk melaksanakan program-program pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, sehingga bisa bersinergi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi itulah harapan kita kepada masyarakat. Ya bagaimana caranya supaya kita sama-sama lah, sama-sama bisa berkolaborasi, bersinergitas dalam menjalankan setiap program-program yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk kegiatan-kegiatannya udah ada bisa dilihat nggak Bang, masyarakat itu melihat dari aplikasi baik itu Facebook, Instagram, ada Bang? Boleh dijelaskan ke masyarakat? Ya, Mana tahu ada saran-saran dari masyarakat untuk ormas atau pengaduan? boleh. Kita ada juga media sosial. Ya. Kita Serindo lah kita bilang. Serindo, kita, ya. cerita Pemirsa Serindo ya pemirsa. Ya, Serindo itu ada Facebooknya juga Facebooknya ada. Serindo. Ada Instagram juga. ada juga Websitenya juga ada nanti. Cuman website dia sekarang masih dalam hal pengembangan. Memang sudah. Tapi intinya boleh dihubungin lah, di DM kan atau apa ya ke aplikasi tersebar di Facebook boleh, atau apa ya. Bisa. Itu aja sih Bang penjelasan kita hari ini dan luar biasa Bang. Terima kasih ini. Padahal saya tadi mau membilangkan nama apa? Oh, boleh Bang. Boleh dijelasin boleh. Biar lebih jelas ya Bang ya bahwasanya ini nama Instagramnya apa gitu kan. Nah, betul. Ya memang saya harus tahu nih Bang. Jadi kan biar tahu nih masyarakat juga keluhan-keluhannya itu apa dan pihak betul. Abang sendiri bisa survei ke lokasi kan. Katanya langsung terjun ke lapangan ya kan Bang. Betul. Jadi itu dia tadi pemirsa. Nah, podcast kita hari ini memang sangat spesial sekali ya dengan Bang Irfan. Tentunya Bang Irfan JM Simatupang ini selaku Ketua Serindo Sumut dan juga sebagai Ketua DPP GAMKI Gerakan Angkatan Muda Kristen ya. Ada Bang? Jadi kalau websitenya itu Serindo terus titik Serindo titik org apa? org. Udah itu aja. Itu aja. Nah, itu tadi pemirsa jadi dihafal ya. Atau langsung saja. Oke, cukup itu saja apa kita hari ini podcast Kongko kita hari ini dengan topik peran strategis ormas dalam pembangunan Sumatera Utara. Ya, kita akan kembali lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema menarik. Untuk itu saya izin pamit. Saya Rudi Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bang. Siap. Terima kasih Bang. Siap. Iya.